yang ujian. Kita ujian sendiri yang lari keluar dulu, boleh ujian. Ya, nanti masuk. Assalamualaikum Pak, nama saya Emilia Deswita. Perkenalkan Pak. Maaf Pak, suara Bapak tidak terdengar. Wajahnya kelihatan nggak? Udah Pak, sudah. Nah, wajahnya dulu. Wajah saya kelihatan ke Pak. Nah, udah bagus itu. Wajahnya udah, suaranya udah. Saya tadi wajahnya udah. Udah Pak, Suaranya sudah. oke. Posisi ibu udah bagus. Posisinya udah bagus, udah dipersiapkan semuanya. Insya Allah Pak. Oke, kira-kira ada gangguan nggak? Mudah-mudahan tidak Pak. Ya, oke, makasih. Ibu namanya Emilia ya? Iya Pak, Emilia Deswita. Dari mana asal ibu nih? saya asalnya dari Sumbar Pak, tapi sudah lama tinggal di Dumai. Oh, di Dumai tugasnya. Ya, Di Dumai di mana itu? di tugas di Tanjung Palas Pak. Di SD Negeri 009 Tanjung Palas. Iya, ya, selamat bergabung dalam kesempatan ini sebagai salah satu proses yang harus dilakukan, harus dilalui oleh seorang yang mengikuti program PPG. Salah satu adalah mengikuti ujian komprehensif ya untuk semua, terutama Ibu Emilia, Deswita dan yang lainnya. Saya ucapkan selamat bergabung dalam kesempatan ini. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelaksanaan ini tidak ada hambatan, berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ibu Emilia sebagai yang pertama sekali ini Iya Pak. ya, yang pertama mengawali untuk program tahun ini tahun 2023, semoga dapat mengikuti, dapat melaksanakan, dapat menerapkan langkah-langkah sesuai apa yang sudah direncanakan, yang dipolakan oleh penyelenggara. Amin. Win Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru. Ya, harapan kita semuanya berjalan secara apa yang sudah diberikan arahan, apa yang sudah diberikan pengetahuan, apa yang sudah diberikan keterampilan buat para peserta. Jadi ada pengetahuan, ada keterampilan, ada kemampuan. Inilah yang kita harapkan kepada peserta, ya, punya pengetahuan, punya kemampuan, dan punya keterampilan. Desain, komunikasi, dan kompetensi dalam mengkomunikasikan program. Nah, oleh karena itu, untuk semua yang sudah bergabung, marilah kita awali ujian kompre ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Emilia, mudah-mudahan waktu kita maksimum itu 15 menit. Ya. 15 menit untuk tampilan ini. Ibu akan melakukan apa nih tampilan pertama? Penampilan tentang bagaimana cara saya mengajar, Pak. Oh, keterampilan mengajar ya? Ya, boleh. Keterampilan mengajar dengan landasan RPP-nya, modulnya, ya. Kemudian nanti baru kita pengetahuan dan penguasaan pada tulis baca Al-Quran. Oke Bu ya? Ya Pak. Ya, santai aja Bu. Ya. Baru jumpa. Hah? Ya Pak, oke Pak. Ya, seperti mengajar di sekolah saja. Kemudian ya, jangan terlalu tegang, santai saja, keluarkan seluruh kemampuannya sebagaimana mestinya. Oke ya, Bu? Oke Pak. Ya. Sekarang waktunya jam 2 ya, jam 2:10 ya.
Ya Pak. Silakan Bu Emilia, silakan dipersilakan. Pak, maaf Pak, apa saya screen dulu PPT saya Pak? Boleh? Izin ya Pak? Ya, silakan, silakan. Yang penting Ibu rekam ya. Ya, Tampilan Ibu ini rekam untuk panitia pelaksana nanti. iya ya Pak. Bukti Ibu melakukan ini tampilan praktikum ini. Ya, silakan Bu, direkam ya. Bentar Pak ya. Oke. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Direkam tidak apa? Jumpa lagi dengan Ibu Emilia. Nah, gimana kesiapan anak Ibu hari ini? Apakah sudah sarapan pagi ini? Apakah sudah siap untuk menerima materi selanjutnya dari Ibu? Ayo anak-anak Ibu, hari ini kita belajar tentang apa? Oke, kalau begitu, silakan anak-anak Ibu lihat slide yang telah Ibu tayangkan di layar. Nah, hari ini kita belajar tentang zakat. Nah, apa itu zakat? Zakat merupakan rukun Islam yang keberapa? Ayo, apakah anak-anak Ibu sudah tahu apa bunyinya? Kalau rukun Islam yang keempat. Bagus. Lalu, apa pengalaman anak-anak Ibu tentang membayar zakat? Ayo, siapa yang mau bercerita, nak? Silakan. Nah, anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran kita tentang zakat ini ada beberapa. Yang pertama, menjelaskan arti zakat. Yang kedua, menyebutkan macam-macam zakat. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Nah, indikator pembelajarannya yang pertama, menyebutkan arti zakat dengan benar. Yang kedua, menyebutkan macam-macam zakat fitrah. Yang ketiga, menuliskan ketentuan zakat fitrah. Yang keempat, menuliskan ketentuan zakat mal. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita belajar yang pertama yaitu pengertian zakat. Apa itu zakat? Oke, zakat adalah salah satu dari 5 pilar utama dalam agama Islam dan merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Nah, di sini kan ada 5 pilar utama tuh. Apa yang 5 pilar utama itu? Anak-anak Ibu silakan sebutkan. Oke, zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan seseorang kepada mereka yang membutuhkan sebagai tindakan solidaritas sosial dan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke macam-macam zakat. Zakat itu ada 2. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Nah, zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berupa makan makanan pokok oleh seseorang muslim setelah menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat ini disebut juga dengan zakat jiwa atau zakat badan. Zakat fitrah yang dikeluarkan itu sebesar 2,5 kg beras. Nah, yang kedua, macam-macamnya yaitu zakat mal. Zakat mal itu zakat apa, anak Ibu? Zakat mal itu disebut juga dengan zakat harta. Jadi, harta yang kita punya itu wajib kita keluarkan zakatnya. Nah, ada beberapa zakat mal, macam-macam zakat mal. Yang pertama, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, hasil pertanian, zakat perkebunan, dan zakat perikanan, zakat pertambangan, zakat hasil peternakan, zakat pendapatan dan jasa, serta zakat rikat. Nah, itu macam-macam zakat mal ya anak-anak Ibu. Nah, ini adalah syarat kekayaan yang wajib dizakati. Ini penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, berlaku 1 tahun.
Nah, syarat wajib zakat ada Islam, merdeka, balik, berakal, sampai nisab. Itu cukup waktunya. Nah, untuk apa kita mengeluarkan zakat? Nah, tujuan zakat itu ada beberapa. Untuk menghindari muzaki dari sifat kikir. Nah, pertanyaannya muzaki itu apa, Bu? Muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat. Yang kedua, harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, membersihkan harta. Yang keempat, menumbuhkan keberkatan pada harta yang dizakati. Lanjut kita ke fungsi zakat ya, Nak. Fungsi zakat ada apa aja? Nah, untuk fungsi zakat ada beberapa hal. Yang pertama, sebagai sarana penyangga kerawanan sosial. Yang kedua, sebagai sarana pemulihan manusia. Yang ketiga, sebagai sarana konsolidasi umat. Yang keempat, sebagai sarana pembelaan terhadap kemanusiaan. Yang kelima, sebagai sarana pemberdayaan umat. Yang keenam, sebagai pendorong kebangkitan ekonomi umat. Yang ketujuh, sebagai penghargaan terhadap kinerja kita. Oke, Bu Emilia, sebentar saya potong. Ibu Emilia udah dikirim PPT-nya. Sudah, Pak? Nggak ditayangkan langsung sama Ibu PPT-nya. Sudah, Pak. Sudah saya kirim. Nggak muncul di layar saya PPT, Bu. Bisa ulang kembali buka PPT-nya. Apa ya? Ya. Coba tengokkan saya PPT. Nampak, Pak? Mana ini klik? Klik ini. Nampak apa? Maaf, Pak. Apa sudah kelihatan? Oke, berapa slide PPT, Bu? 20, Pak. 20 slide. Ya. Sekarang saya sudah berada di slide ke-13. Bisa Ibu tampilkan lewat apa itu PPT-nya satu-satu? Lewat mana, Pak? Per slide coba ditampilkan per slide. Dari slide pertama. Oh, ini ya, gini ya. Ya. Ya, terus slide 1, slide 2. Ini slide 2. Ini slide 2, Pak. Terus. Ini slide 3. Lagi. Ini slide 4. Slide Jangan 5. terlalu kencang. Oke. Coba slide terakhir, Bu. Ini slide terakhir, Pak. Ibu tutup pelajarannya, Bu, coba. Ya, oke. Nah, Ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang materi apa tadi, materi zakat. Nah, anak-anak Ibu sudah tahu, sudah bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama tentang pengertian zakat, yang kedua tentang macam-macam zakat, yang ketiga tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Nah, untuk pelajaran selanjutnya silakan anak Ibu untuk mempelajari di rumah materi kita untuk ke bab selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa. Doa mau pulang. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Silakan ketua kelasnya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu rekamannya boleh dimatiin. Cukup. Disimpan ya, di save ya. Disimpan ya. Yang recordingnya saya matikan, Pak.
Ya di save dulu, disimpan dulu. Dia kalau mau disimpan Pak harus mati Zoom-nya Pak, harus keluar kita dari Zoom-nya. Nanti kerekam semua. Atau di pause saja Pak. Pause dulu ya. Di pause saja, boleh. Ya nanti yang diminta oleh pelaksana itu, oleh program itu yang rekaman yang tadi yang diminta, bukti Ibu sudah melakukan tayangan tampilan untuk penampilan. Oh, Yang gitu. pertanyaan sendiri tidak usah direkam, ini agak sedikit tidak direkam ini ya. Oh, jadi saya pause saja. Ya pause saja dulu.